Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir MPD dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu kekurangan apapun. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan batasan masalah yang akan saya sampaikan di dalam pidato hari ini, yaitu pengaruh internet terhadap remaja dilihat dari segi positif, dari segi negatif. Internet merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga kita, terutama remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya teknologi, mewah dan praktis. Internet bisa didapatkan dimanapun kita berada, dapat diakses melalui telepon seluler. Internet mudah didapatkan dimanapun kita berada dengan bermodalkan telepon seluler, handphone yang memiliki koneksi internet. Bahkan internet dapat diakses dengan mudahnya melalui HP dimanapun kita berada. Atau jika tidak, di sudut-sudut kota bisa kita temukan orang-orang yang menjual jasa internet. Nah, biasanya disebut warnet. Nah, dunia informasi tanpa batas, begitulah orang-orang menyebutnya. Saya sendiri tidak begitu yakin, tapi apa boleh buat, memang begitu keadaannya. Dengan adanya internet, akses atau jalan penyampaian informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudahnya, seperti membalikan telapak tangan atau mengejapkan mata. Banyak ilmu pengetahuan yang melimpah di sana. Informasi mengenai apapun dapat kita temukan di jagat internet. Apa hubungannya internet dengan siswa, dengan remaja? Jelas aja, tentu saja sangat erat hubungannya, dikarenakan ilmu pengetahuan, informasi, internet adalah media yang sangat efektif untuk digunakan atau diakses oleh siapapun dan dimanapun. Nah, internet adalah media yang paling efektif, mudah untuk didapatkan, walaupun tidak dapat dipungkiri karena adanya kebebasan dapat disalahgunakan oleh siswa, para remaja yang biasanya menggunakan fasilitas tersebut terhadap hal-hal sebagai sarana kriminalitas atau asusila. Siswa seperti yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas ini untuk hal-hal aneh. Hal aneh-aneh seperti apa sih? Nah, contohnya seperti gambar-gambar yang tidak senonoh, video-video yang bersifat asusila lainnya dapat mempengaruhi jiwa dan konsentrasi siswa. Penyalahgunaan internet tidak bisa begitu saja kita anggap enteng, dikarenakan di dalam kebebasan menggunakan media internet kita tidak bisa 100% mengontrol. Nah, jadi sebagai orang tua kita dituntut untuk selalu mendampingi anak-anak kita dalam menggunakan media internet, dikarenakan selain internet memberikan sisi positif dalam memberikan informasi, ilmu pengetahuan yang mudah diakses,
Namun, internet juga memberikan dampak negatif apabila disalahgunakan oleh anak-anak kita, siswa maupun remaja. Banyak konten-konten yang bersifat kriminalitas, pergaulan bebas, asusila yang dapat mempengaruhi konsentrasi anak kita dalam proses belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan siswa dalam menggunakan media internet. Namun, tidak semua siswa yang melakukan hal demikian. Hanya segelintir siswa saja yang usil mempergunakannya tidak sesuai aturan karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi sekitar. Namun pada umumnya, internet digunakan oleh setiap siswa untuk mencari informasi yang berhubungan mengenai materi pelajaran yang diterima di sekolah. Hal tersebut memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif, lebih efektif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa-siswa yang hanya duduk diam di depan meja mendengarkan gurunya bicara. Hal ini dapat menjadi sebuah motivator siswa untuk terus berkembang, juga dapat berfungsi sebagai penghancur generasi muda. Remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan sekitar. Pada masa remaja, kemungkinan akan terjadinya perubahan yang drastis. Nah, mendorong ke arah mana remaja itu akan berjalan, positif atau negatifkah, tergantung ia memulai. Lalu, remaja yang kesehariannya bergaul dalam dunia internet, ia akan lebih tanggap terhadap perubahan karena ia lebih banyak mengetahui informasi karena dia terbiasa mengetahui informasi tersebut sehingga dia lebih daripada yang lainnya. Tetapi selain itu, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal negatif justru ia akan lebih pasif karena ia hanya diperbudak oleh kemudahan dan kekayaan informasi internet tersebut. Jadi, di satu sisi, kita memerlukan internet dikarenakan internet merupakan teknologi yang maju dalam menunjang pembelajaran remaja siswa untuk menggali informasi ilmu pengetahuan di dalam internet. Namun, dengan kemudahan yang disajikan oleh internet, kita tidak boleh luput, lalai, dan terlena karena memberikan dampak negatif, yaitu jadi seperti yaudahlah ya, informasinya ada di internet, kita googling aja. Nah, jangan seperti itu. Nah, itu merupakan akan menjadi pasif terhadap siswa. Nah, maka dari itu, alangkah baiknya kita bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dalam hal kemajuan diri pribadi dan selaku remaja. Kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini. Maka dari itu, sebaiknya kita harus bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dalam hal positif, untuk kemajuan diri kita pribadi, dan selaku remaja kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang di era ini. Karena dengan demikian pun kita ikut berlari menyongsong masa depan. Hadirin yang terhormat, teman-teman yang berbahagia, demikian pidato singkat yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Biar dengan adanya pidato ini ditunjukkan ke arah yang benar-benar sanggup membimbing diri kita, khususnya pada remaja, ke arah yang lebih benar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.